Kali ini tim apologet Kristen Bali Ulama sampai tak berkutik di dalam debat ini. Khalidara membuka fakta-fakta sejarah yang ada di kitab mereka dan teks-teks sejarah dan juga ayat Al-Quran dan ayat-ayat hadis. Khalidara buka dan tampilkan dan ulama ini tak berkutik. Debat ini membuat kaum sudrun malu semalu-malunya sampai-sampai mau kabur cirit dalam debat. Mari kita simak teman-teman debatnya ya. Berarti ini saya boleh baca Pak, contohnya Yesus menyembuhkan orang sakit Pak. Boleh saya baca? Boleh, silakan. Silakan. Ya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ini dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Haleluya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan segera berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian firman kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Amin. Haleluya. Amin. Contohnya. Silakan Pak Lidara bahas tentang Tuhan yang minta dijenguk. Saya pantau. Oke, mantap. Pak Lidara, baik. Ya. Mau nanya, itu sudah bayar BPJS belum? Belum, makanya dia dirawatnya di kelas 3. di kelas 3 juga itu ngutang kayaknya. Karena belum Bapak bayar BPJS. Oke, kasihan ya, kita harus bantu dia. Ya, karena itu ya. Ya harus didonasi ya, karena Allah SWT sakit keras dia kayaknya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam topik, kita berdoa dulu. Silakan Pak King. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu sepanjang hidup kami. Sampai pada detik ini kami masih dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang selamat, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Karenanya kami naikkan syukur, terima kasih ya Bapa, ya Abah, atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, live kami akan berlangsung. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa urapi hamba-Mu, Pak Lidara, yang menjadi narasumber yang akan membuka kebenaran firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran. Biarlah Tuhan apapun yang sudah dipersiapkan oleh Pak Lidara itu menjadi berkat buat kami, menuntun hidup kami, dan memberikan arah kepada kami, kepada Tuhan yang benar. Karena ya Tuhan, urapan yang baru biar turun ke atas hamba-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara dari awal hingga akhirnya live ini. Kami juga berdoa, buat segala peralatan yang dipergunakan dalam live ini, Tuhan juga menguduskan, menyucikan, sehingga semuanya dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Hanya Engkau yang menerima segala pujian, hormat, dan kemasyuran. Kami serahkan live ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan doa kami ini kami alaskan di dalam satu nama yang maha kuasa, nama yang maha sakti, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus memang Tuhan yang luar biasa. Ya, karena
Tuhan Yesus ini justru menyembuhkan orang yang sakit. Apakah Tuhan Yesus pernah sakit? Nggak pernah kayaknya. Karena di Alkitab nggak pernah ada mengatakan Tuhan Yesus sakit. Ya, nggak ada ya. Jadi nggak pernah sakit. Dia justru Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit ya. Yes. Kita bisa baca di antara lain di Lukas ya, di Matius, Markus, Lukas, semua orang sakit disembuhkan, dan semua yang sakit itu sembuh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Kita akan baca firman Tuhan dulu sebelum kita masuk ke topik. Kenapa kok Allah SWT bisa sakit? Sakit COVID kah? Sakit apa ya? Kita belum tahu ya, tapi nanti kita tanya. Baik, kita akan baca Alkitab kita. Ya, mohon ya, maaf kita Pak baca. Saudara, saya Ya. minta waktu satu menit aja Pak. Ya, silakan Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan membagi berkat sehingga saya bisa Amin. bertahan hidup meskipun pijat ini pada menghilang, tapi saya percaya akan datang pelanggan pijat baru. Demikian Pak Lidara, terima kasih kepada Amin. kawan-kawan semua yang sudah berbagi berkat dan juga buat Pak Lidara. Monggo Amin. silakan dilanjut Pak Amin. Lidara. Amin ya. Yang penting bisa membantu Pak Nanangnya sementara ini Ya, ya. terima kasih. Nanti kita ini Ya. ya. Berarti sudah masuk ke OVO-nya apa ke itu ya? Ke Sudah masuk OVO. Pak. Ya, amin. Ya. Amin. Oke, baik. Matius, kita baca Matius 9 ayat 27 tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Nanang Haryanto. Ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, kemudian setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya, dan akhirnya orang buta itu sembuh karena imannya. Matius 9 ayat 32 juga. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ya. Matius 11 ayat 5 juga, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi takhir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 12 ayat 22 juga. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Matius 15 ayat 14 juga begitu ya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun, ya ini masuk ke dalam lubangnya. Jadi Yesus selalu ya Matius 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Matius 20 ayat 30 juga, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Yesus menyembuhkan. Ya, Yesus bukan memberikan kesakitan kepada orang, tetapi orang itu yang membuat kesakitan bagi dirinya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, Tuhan tidak memberikan kesakitan, ya, tidak memberikan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Tetapi kalau yang lain, Tuhan yang lain malah sakit. Sakit, entah sakitnya sakit apa kita nggak tahu ya. Malah rindu. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala hal. Ya, Dia mampu melakukan di dalam manusia dan di dalam keilahiannya. Dia mampu melakukan semua itu karena Dialah Tuhan. Ya, apapun itu Yesus Tuhan. Walaupun ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan segala macam, karena mereka tidak pernah tahu siapa Yesus. Ya, karena mereka tidak pernah mengenal Yesus, maka mereka tidak akan tahu Yesus ya. Tetapi Tuhannya sendiri sakit, mereka juga tidak tahu ya. Nah, karena itulah kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar,
satu-satunya Tuhan di dunia, tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Sang Firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Itu ya. Nah, coba kita lihat, benar gak? Kok katanya sakit ya? Katanya iya, katanya Allahnya sakit. Waduh, bagaimana? Saya juga. Tapi benar atau tidak? Kita baca ya. Karena ini tertulis ya. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini hanya itu kan kata ini apa namanya ya? Figuratif. Itu kan if Pak, ada yang bilang if. Ada yang bilang doif, ada yang bilang itu kan cuma perumpamaan, ada yang mengatakan bahwa itu kan hanya menjelaskan bahwa kalau inilah, kalau itulah. Waduh. Ya, mereka boleh mengatakan begitu, tapi nyatanya dikatakan begitu karena mereka kan percaya kepada hadis dan kepada kitabnya. Ya, tapi hadisnya yang mengatakan begini. Ya, sebentar ya, saya buka dulu. Hadisnya mengatakan begini ya. Siap-siap terguncang ini Mas Muslim. Sabar. Sabar. Jangan digas dulu. Ya, Pelan-pelan. direm dulu ya Pak. Direm dulu. Pelan-pelan tapi pasti. Nah ini. Ya. Alon-alon. Shalom Bang Leres Waras. Salam Bang Leres, yang selalu leres Shalom. terus, tak pernah salah. Iya Pak. Sehat. Selalu sehat ini, selalu waras. Selalu waras. Iya. Selalu waras. Palidaranya kemana nih? Terpental dia. Nggak tahu, baru ke rumah sakit mungkin Pak, jenguk Allah. Enggak, Sakit lagi apa dia? kepunan ke itu unit penanganan gawat darurat. Takutnya kena corona. ICU ya. ICU dia. Wah. Padahal Begitu gawatnya ya. protokol kesehatannya buatan kafir semua. Bisa Gimana begitu itu? ya. Iya. Gimana itu biji mana? Oh, zaman sekarang obat-obatan ada yang dari unsur haram loh. Iya. Gila dasar. Kayak vaksin itu ya Pak ya. Itu juga ada. Iya. Iya, sekarang betul maunya gimana sih? Mau menolong manusia atau terikat dari hukum? Karena kita orang Kristen itu diajarin Tuhan Yesus. Kamu milih mana gitu loh? Mau milih menyelamatkan manusianya atau kamu mau pura-pura taat sama hukum? Kenapa? Karena setiap kali hari Sabat kalau kambingmu yang jatuh, kalau kamu yang dirugikan, kamu buru-buru menyelamatkannya toh begitu. Makanya itu celaka benar itu. Laras, kalau dibaca kitabnya ya, dibaca ayatnya, itu Iya. dikatakan yang diharamkan itu banyak ya, dipotong tanpa nama Allah segala macam. Yang dibaca Mohon itu apa? Yang diharamkan. mohon maaf tadi tiba-tiba hilang juga. Kirain Pak Ali lagi Dadar baru ke jenguk ICU Allah. Pak. Nengok Allah di ICU. Iya. Ini baru nengok Allah nih, ketahuan ini. Aduh, naik ini nggak naik borak gak Pak? Cepet banget tibanya Pak. Tiba-tiba hilang saya. Aduh, kaget Iya, saya. naik borak nih, bolak-baliknya cepet banget ini. Luar Ya. biasa. Oke, saya akan baca. Mana ya hadisnya ya? Oke. Sebentar ya. Ini saya buka dulu ya. Saya sih sudah ini ya. Ini hadisnya. Kalau mau bilang doif ya doif, nggak apa-apa. Ya, terserah mereka lah. Doif kok nggak dibakar Palidara? Iya, doif Kalau kenapa nggak doif dibuang? bakar aja biar tahu yang asli yang mana. Iya. Kalau doif harusnya dibuang ya. Buang ke laut. Bentar ya. Bisa disimpan. Oke. Jadi itu ya. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, pasti ya. Amin. Nah, kalau ini kenapa ada ini? Nah, kita lihat ya di sini nih hadisnya. Sahih Muslim 4661 ya. Sebentar saya
Saya share dulu. Ini ya hadisnya, ini saya lagi buka linknya. Ini dikatakan di sini, ya di sini telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salama dari Sabit dari Abu Rafi dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Jawab anak Adam, wahai Rabbku, ya, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya? Jadi Allahnya sakit sama si fulan, ya. Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku makan? Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan padahal engkau Tuhan semesta alam? Waduh. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku? Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah ini. Iya, Allah Ta'ala menjawab, hambaku si fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkannya di sisiku. Jadi di sisinya fulan ada Allah. Kalau dikasih minum berarti kasih minum Allah, kasih minum fulan sama juga. Kasih makan fulan artinya kasih makan Allah juga, karena Allah ada di sisinya. Fulan itu siapa sih? Nggak tahu sih fulan. Ya. Inisial mungkin Pak. Palitara. Ya. Coba dibaca pelan-pelan. Waktu di sanadnya yang Abu Hurairah, terus apa? Baca pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Ya. Bentar. Saya lagi buka ininya juga nih ya. Linknya ya. Dibaca pelan-pelan. Oke. Ada bang, ada kebetulan. Apa? Siapa itu? Lemerian nggak karuan. Oke ya. Ininya ya, hadis ya, kita baca ya. Pelan-pelan ya. Telah menceritakan kepada Muhammad setelah Abu Hurairah ya. Ya. Oh ya. Dari Sabit dari Abu Rafi dari Abu Hurairah, dia berkata. Nah, pelan-pelan. Dia berkata. Siapa dia? Ya. Dia berkata, Abu Hurairah ini. Oh, Abu Hurairah ya berkata. Iya. Kalau dari sini sih telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salama dari Sabit dari Abu Rafi dari Abu Hurairah, dia berkata. Artinya kan Abu Hurairah ini, karena terakhir kan Abu Hurairah sanadnya apa ininya ya. Oke. Sanadnya. Ya. Terus. Oke, di sini. Nah, tapi Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Aku sakit. Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Itu ya. Jadi di sini Allahnya sakit, gitu ya. Oke. Sekarang itu pertama message-nya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dan menceritakan bahwa sang baginda bersabda. Iya. Baginda yang bersabda ya. Ya. Karena ini Allahnya yang bersabda. Sekarang di manakah ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan hal ini? Ayat Al-Qur'annya? Iya. Ada nggak? Loh. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu kan. Nggak ada. Nah itu. Yang ada karena ayat Quran ini memang Quran ini memang ini adalah perkataan Muhammad semua, bukan dari Tuhan. Membawa nama Allahnya. Iya. Kalau gitu. perkataannya sahih, berarti harusnya di Al-Qur'an itu ada ayat tentang itu. Kalau nggak sahih. Ya nggak sahih. Tapi gitu.
Tapi karena memang Al-Quran ini bukan dari Tuhan, Pak. Al-Quran ini memang perkataan Muhammad. Kita lihat, kita buktikan benar nggak? Kita akan lihat di At-Takwir 19. At-Takwir nomor 19 kita lihat ya. Oke, saya share dulu ya. Kita buktikan bahwa Al-Quran ini dari Tuhan atau karangan Muhammad dan perkataan Muhammad. Ya, kita membuktikan saja ya, kita membuktikan ya. Kita hanya membaca saja apa yang tertulis ya. Setuju. Kita buka di sini surah At-Takwir ya. Kita akan buka surah At-Takwir. At-Takwir mana? At-Takwir ini. Nah ini surah 81 ayat nomor 17. Kita lihat ya. Karena ini nomor 19. Nah ini nomor 19 ya, kita lihat ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Rasul. Iya, sesungguhnya Al-Quran ini kan nggak ada di bahasa Arabnya aslinya, nggak ada kan? Sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Oke, kita cek, kita ikutin caranya Bangkai Nama, betul kan? Betul. Kita blok bahasa Arabnya ya. Oke ya. Kita blok. Persis kayak nama dok. Iya, kayak nama. Kita blok bahasa Arabnya, kita bawa ke Google kosong. Google Translate ya, Google kosong. Oke, kita akan bawa ke Google kosong. Oke, Ya. diikutin ya. Nanti caranya diikutin ya. Ikutin Nah, caranya. ini ya. Tadi ya, yang tadi sudah kita baca ya, yang sudah kita blok ya. Di screenshot. Ya, di screenshot ya nih ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita masukkan yang tadi kita bahasa Arabnya. Coba baca artinya. Sesungguhnya itu adalah sabda Rasulullah yang mulia. Iya. Dor. Itu. Ya. Dor. Berarti Quran adalah perkataan. Jadi Quran itu karangan Muhammad, jelas. Ini baru satu, At-Takwir ya. Kita akan buka Al-Haqqah 40. Bunyinya sama. Tapi terjemahannya berbeda. Catat nih. Ya. Nih, coba dicatat ya supaya jangan ini nanti. Kita lihat ya. Di sini diterjemahkannya tadi di surah ini diterjemahkan ini. Coba ya. Innahu laqaulu rasulin karim, ya kan? Ini At-Takwir 19 ya. Terjemahannya ini, sesungguhnya dalam kurung Al-Quran itu benar-benar firman dalam kurung Allah yang dibawa. Ini tanda tambah, ini ditambah ya, tapi nggak apa-apa, kita catat aja. Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Jadi Al-Quran ditambah, Allah yang dibawa oleh ditambah, Jibril juga ditambah. Nah ini sih udah ketahuan parahnya Pak. Ini katanya Iya. Rasul di sini di perjemahannya kagak ada kata Rasul sama sekali loh. Iya, Rasulin Karim. Ya padahal Rasul di sini malah Jibril. Oke, kita lihat yang Al-Haqqah 40. Oke ya, kita lihat Al-Haqqah 40. Al-Haqqah ini. Al-Haqqah ini surah ini. Ini surah 69. Nomor 40. Tadi nomor 19, ini nomor 40. Sama enggak? Sama enggak? Sama tadi 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Sama kan? Persis kan? Tapi terjemahannya apa? Tadi Jibril. Terjemahannya. Tadi Jibril ya. Tadi Jibril. Allah yang diturunkan oleh Jibril kan gitu ya. Sekarang ini itu diganti Rasul. ya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang dalam kurung diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kita bawa lagi, kita blok lagi ini ya. Ya, oke ya, kita blok lagi ya. Ya, sama dengan Bangkai Nama caranya ya. Oke, kita blok, kita bawa ke Google Translate lagi. Ini kita hapus ya, ini yang tadi ya. Ini terjemahan dari At-Takwir 19 ya. Sekarang Al-Haqqah 19. Apakah sama bunyinya? Sama nggak? Sesungguhnya itu adalah sabda Rasulullah yang mulia. Dor. Sama dua-duanya. Ya tulisan Arabnya sama persis, cuman kok ada dua terjemahan. Tapi dua terjemahan. Oh, kok bisa begitu?
Ya itu majalah. Biar nggak ketahuan kalau ada itu ini di ada Cina. apa? Jalannya di situ. Ya. Harokatnya nih kayak ada tambahan harokat dikit kayak nih. Ada perbedaan huruf Arab. Jadi Enggak lah, enggak sampai segitu bedanya. enggak. Jadi ada dua surah yang sama bunyinya tapi diterjemahkan berbeda. Wah. Jadi bisa begitu. nipu kan? Biji mana? Wajib murtad ini. Wajib murtad ini. Wajib Uti, murtad. Uki, ya tuh. Aduh. Aki, Ukti. Hah? Lihat itu. Screenshot. Kita tunjukkan lagi. Itu Al-Haqqah tadi ya. Tadi Al-Haqqah. Ya, ini Al-Haqqah nih. Ini Al-Haqqah nih 40 ya. Nih kita lihat di atasnya. Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah tuh, betul nggak? Al-Haqqah. Ya. Betul. Ini Al-Haqqah. Oke. Betul. Al-Haqqah. Sekarang kita buka lagi ke At-Takwir. Nomor 19 tadi. Ya, 81. Surah 81. Nah, ini At-Takwir. Ya kan? Nomor 19 kita buka. Tuh. Terjemahannya apa? Baca. Terjemahannya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Waduh. Dalam kurung Jibril. Bahasa Arabnya sama nggak? Innahu laqaulu rasulin karim. Iya, sama ya? Sama. Jadi ada 3 terjemahan ya. Iya, terjemahannya suka-suka artinya. Ya, cuman mau membedakan Bukan, Pak. aja. Ini saya khawatirnya itu kitab sucinya dipalsukan itu. Diserupakan dengan yang asli. Sudah dipalsukan ya. Maksudnya Yang ini kali teriak-teriak- ada rubah Yang nih. teriak-teriak kitab dipalsukan bukan kitab kita rupanya. Iya, ini nih kayaknya nih. Iya. Jadi jelas Buruk muka cermin dibelah. jelas bahwa ini bukan dari Tuhan. Ya, betul. Bukan dari Tuhan. Betul. Ini suka-sukanya orang yang bikin aja. Iya, setuju saya. Ya. Di screenshot aja. Ini At-Takwir 19. Yang satunya Al-Haqqah, ini surah 81. Yang satunya Al-Haqqah. Al-Haqqah surah tadi surah 40 ya. Ini Al-Haqqah. Ini At-Takwir nih. Ini At-Takwir nih. Ya kan? 81. Al-Haqqah ini. Surah dari mana ya surah? Nih, surah 69. Surah 69 nomor 40 dan surah 81 nomor 19 sama bunyinya, terjemahannya lain. Ini Al-Haqqah. Tadi At-Takwir 40. Coba dicermati lagi. Terjemahannya beda. Arabnya sama. Benar nggak? Coba perhatikan. Iya ya. Nih. Coba bahasa Arabnya persis sama. Iya. Nggak ada yang beda. Innahu laqaulu rasulin karimin. Iya. Coba terjemahannya berbeda nggak sama yang tadi? Dor, selamat datang di kebohongan. Saya kira di kebenaran. Wakidau. Emangnya ini kebenaran, Pak? Iya, kebohongan. Iya. Dipalsukan. Kalau bangkai kan Pak. kebenaran. Alkitab yang dipalsukan. Ya. Wakidau. Ya ini yang begini harus bangke, mesti bahas yang begini si bangke. Iya. Jadi Jangan bahas yang Alkitab. jadi yang ditanyakan tadi apakah tertulis di Al-Qur'annya? Nggak ada. Allah sakit. Ya iya sakit itu. Di Al-Qur'annya nggak ada. Itu perkataan Muhammad semua. Karena di Al-Qur'annya itu karangan Muhammad semua. Perkataannya Muhammad semua. Ya. Kalau nggak mau Saya bisa bayangin, Babe. Ya. Jadi sore-sore sambil ngopi sama makan ubi rebus, ngobrol-ngobrol nih sama sahabatnya. Terus ada yang nyatet. Nah, semua omongan tuh yang dicatat tuh jadiin buku. Sekretarisnya ya. Iya, jadi Mirip hanya mirip yang bilang itu Pak. Yang apa? lompat, nggak nyambung, beda-beda. Ya Iya. Loh, masalahnya Wahyunya yang nulis masih bersama ngomong orangnya sore itu. hari. masalahnya ya Kongki sore hari, kongki. iya, masalahnya yang nulis ini habis nulis ini juga murtad, dia tahu bahwa ini bukan dari Iya. Tuhan. yang nulis Quran ini habis nulis murtad loh.
Iya. Nggak percaya? Jadi Kita lihat. Iya. Kita lihat. Kitab suci siapa yang dipalsukan Biar nih? Siapa yang dibilang memalsukan hoax. ini? Kitab suci siapa yang dipalsukan ini? Kita buktikan ya. Yang menulis Quran, habis menulis Quran murtad. Waduh. Bukan kata Iya, saya. terus diuber-uber sampai dibunuh. Dibunuh akhirnya. Kita lihat Di ini. Mekah. Bunuh di Mekah. Ya. Kita lihat ya. Makanya belajar tuh yang benar gitu loh ya. Kita lihat ya. Ini bukan kata saya. Ini Jadi benar dari dong kata orang, Quran itu Ya. adalah kitab berdarah. iya. Kitab apa buatan manusia bukan dari Iya, Tuhan. kayak Koping Ho namanya, pedang berdarah. Oh, Tuh. begitu. Tuh baca tuh. Bincang Syariah. Bincang Syariah. Tuh judulnya apa? Baca lemarian yang keras. Dua penulis wahyu yang mulia. Shalom. 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 Siapa Shalom. Tuhanmu? Kadrun. Makanya kalau ada kadrun yang memang mau membela atau membantah itu silakan naik. Naik sini. Saya sudah siap melawan Anda. Kita baca ya. Pak King. Ya. Sudah, Pak King. Dibaca WA saya, Pak. Oh ya, sebentar. Hmm. Oke. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak Lidar. Lanjut. Oke ya. Dua penulis. Dua penulis wahyu yang murtad. Kita lihat. Ini dia orangnya. Baca, tolong lemarian kau bacain coba. Oke. Di masa kenabian. Sorry, Dalam sorry. berbagai literatur. Aduh, kehalang Pak itu. Ya, terus. Dan apa itu Pak? Oh, dan Sirah. Diceritakan ada dua sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu telah keluar dari Islam. Dalam hal ini Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari di bab alamat nubuah fil al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik RA yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi SAW. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku, kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Waduh, yang nulis Al-Quran itu orang Nasrani. Pak B. Ya. Kalau analogikannya ya, analogi sesat nih. Berarti misalnya seperti Matius sama Markus murtad, Pak. Bikin catat kemudian dia murtad. Oh ya enggak tuh sama sekali. Ya makanya. Jadi kalau ada sampai orang yang sudah tahu detail yang dia nulis kok ya, kemudian murtad, dia kan menangkap keanehan dan ketidakmasuk akalan bahwa ini wahyu, ya kan? Iya. Dia bisa tambahin sendiri-sendiri, Muhammadnya nggak tahu. Iya. Gitu loh. Dia tambahin. Muhammad tidak mengetahui dariku, kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Duh, oke, itu kan yang itu. Sekarang kita lihat ini. Ya, ini lihat ya. Kita lihat. Tuh, baca coba. Bacain. Siap. Baca. Yang mana nih? Nih. Abdullah bin apa tuh Pak? Kayak itu tuh Pak. Ini aja nih. Oke. Abdullah bin Sa'ad bin Abisas adalah salah seorang sahabat Nabi. Ia termasuk salah satu penulis wahyu yang kemudian murtad setelah merasa ragu dengan kenabian Muhammad. Namun kembali masuk Islam ketika Makkah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Padahal dibunuh. Padahal dibunuh. Oke, terus nggak apa-apa. Terus. Silsilah dan keluarga. Silsilahnya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abisad bin Al-Haris bin Hubaid bin Jadjima bin Nasir bin Malik bin His bin Amir bin Lu'ay bin Galib dan berasal dari kabilah Bani Amir bin Lu'ay. Ia merupakan saudara sepersusuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya bernama Muhana binti Jabir dan berasal dari kabilah Al-Asari. Abdullah mempunyai saudara kandung yang bernama Uwais Al-Akbar, Uwais Al-Assagar, Iyas, Abu Hidun, dan Wahab bin Sa'ad. Wahab bin Sa'ad termasuk dalam golongan sahabat Nabi dan ia terbunuh dalam pertempuran Mut'ah. Mutah, Terus. rebutan cewek apa gimana?
Ya, Kayaknya mungkin. ada pertempuran Mut'ah, Siffin, ya, Parit, apa tuh, ya. Terus, Era Nabi Muhammad. Abdullah bin Sa'ad adalah seorang di zaman Nabi yang dapat menulis. Maka ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengundang untuk menjadi juru tulis beliau. Pada suatu ketika, Nabi menyuruhnya untuk menulis beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun dan Al-Quran yang didiktekan beliau. Ketika sampai pada ayat ke-14, pada bagian kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Abdullah pun mengucapkan rasa takjubnya dengan berkata, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Rasulullah pun berujar, benar seperti yang kau bilang, itulah ayat tersebut diturunkan. Buset, bisa begitu ya? Kepadaku. Maka Abdullah meragukan kenabian beliau dan berkata, jika Muhammad jujur, berarti Allah telah menurunkan ayatnya kepadaku, sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada Muhammad. Dan jika Muhammad berbohong, maka berarti dia mengambil perkataanku sebagai wahyu. Benar, masuk akal. Ketika Nabi Muhammad telah mengumpulkan cukup banyak pasukan untuk mengepung Mekah, beliau pun memerintahkan supaya Abdullah bin Sa'ad menjadi salah satu orang yang harus dibunuh, walaupun dirinya sembunyi di bawah tirai Ka'bah. Namun Abdullah pun mendatangi saudara angkatnya, yaitu Utsman bin Affan, untuk meminta pertolongan. Lalu bersamanya mendatangi Rasulullah untuk memohon ampun. Ketika bertemu dengan mereka berdua, Rasulullah yang ditemani beberapa sahabat beliau diam dalam waktu yang lama. Sampai beliau berkata, ya, aku tetap akan tetapi setelah Utsman dan Abdullah pergi, Rasulullah pun berkata, aku diam supaya salah satu dari kalian berdiri dan memenggal kepalanya. Salah seorang dari kaum Ansar lalu berkata, lalu mengapa Anda tidak memberikan kami kode? Wahai Rasulullah, beliau pun menjawab bahwa seorang nabi tidak membunuh dengan memberikan kode. Pemburu darah dingin nih. Waduh, Yakuza banget ini. Iya. Gue jadi ingat film Hong Kong, Pak. Big Boss-nya marah, diem aja. Diem aja tanda. Pak, anak buah. ini baru yang satu ya. Ini baru yang satu. Kan ada dua. Ada satu lagi. Oke. Ada lagi. Jadi jelas ya. Itu. Jadi memang Al-Quran ini bukan dari Tuhan, tapi buatan Muhammad sendiri. Wow, luar biasa. Silakan Pak Ki. Iya. Makanya kalau orang yang kita dengar seringkali ya, banyak orang seberang itu, mereka berkoar-koar mengatakan Alkitab telah dirubah-rubah, katanya. Taurat dirubah-rubah. Nah, sekarang apa yang kita lihat malam hari ini, dan sudah lama juga saya selidiki, memang benar. Saya juga meyakini bahwa Al-Quran ini bukan dari Tuhan. Karena banyak sekali pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Ya, banyak seperti kisah Adam kan, Hawanya tidak ada di dalam Quran mereka, tapi muncul di hadis. Itu yang saya bingung. Sedangkan Allah SWT tidak pernah berfirman mengatakan ada lagi buku lain yang akan muncul untuk memperkuat Al-Quran, yaitu kitab hadis. Nggak pernah ada ayat itu kan. Tiba-tiba hadis bisa menampilkan Hawa. Ini jelas. Tafsir, Pak. Tafsir. Tafsir ya. Tafsir Di bisa hadis muncul nggak ada. Hawa. Di hadis nggak ada. Tafsir. Berarti abad ke-10, 11. Allah Abad SWT. 10, 11. Itu. Dia Kapan lupa. Allah SWT berfirman? Lupa dia. Faktor U. Mengeluarkan tafsir. Nggak pernah kan? Iya, Qurtubi tahunya dari mana? Ya dari ini Alkitab. Dari Alkitab jelas. Cocokologi. Makanya, seperti Abraham jadi Ibrahim, ya kan? ATM, kata Pak Heri Jenderal Ikim ATM. Musa menampar malaikat maut sampai matanya copot. Kemudian baju Musa dibawa lari batu, kesambar petir mati. Ini semua tidak ada di Taurat loh. Yang jauh lebih dulu ada dari Al-Quran kan? Taurat itu kan jauh lebih dulu ada. Jadi bagaimana saya bisa percaya? Bang King David, Ya. disempurnakan. Ya, disempurnakan. Karena disempurnakan mereka bilang kebohongannya. bahwa yang terakhir itu yang harus diikuti karena ada kata-kata disempurnakan itu. Nah, masalahnya kalau dia sempurnakan ada kitab Taurat di tangan mereka, artinya digabung jadi satu dengan Al-Quran, kitab Taurat,
kitab Mazmur, kitab para nabi, saya percaya. Tapi ini kan tidak ada. Bahkan ayat Taurat sendiri nggak ada di dalam kitabnya mereka. Iya. 10 perintah Tuhan pun nggak ada. Jadi bagaimana saya bisa percaya bahwa Al-Quran itu Apalagi dari Tuhan? 619 misquote ya, mana ada di gombal gambul sudah. Nggak ada. Bahkan Musa sendiri berkata, sunatlah hatimu pun juga mereka terheran-heran dengan ayat sunat hati. Mereka katakan bagaimana cara menyunat hati. Yaitu dosamu yang nempel di hatimu itu harus dibuang, harus dikerat. Gitu loh. Bahkan telinga pun juga harus disunat. Mulut pun juga harus disunat. Supaya apa? Jangan lagi berkata-kata yang kotor. Jangan lagi telinga ini tidak mau mendengar firman Tuhan. Harus dikerat. Dibuang semua yang menghambat untuk tidak bisa mendengar firman Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata Al-Quran itu dari Tuhan yang benar, saya jelas tidak percaya. Kenapa? Karena Alkitab kita sudah ditutup semua, sudah disegel. Di Wahyu 22 ayat 18 sampai 21 sudah disegel. Sudah nggak bisa ditambah dan dikurangi lagi. Setelah zaman nabi-nabi di PL, nggak boleh lagi ada nabi. Nggak boleh lagi ada rasul. Di Perjanjian Baru sudah selesai, sudah disegel. Nah, kalau ada nabi dan rasul di luar Alkitab kita, berarti itu nabi palsu. Bentar, Rasul Pak. palsu. Bentar, Pak. Mungkin Pak Lidara coba buka Ankabut 27. Nah, coba buka itu Pak Lidara. Pak Lidara. Sepertinya. Ankabut ya, bentar. Ankabut 27. Bukan Kalang Kabut ya Pak ya? Bukan. Baru pengen ngomong. Ankabut. Ankabut 27. Ankabut 27, bukan Kalang Kabut. Yang dalam kurungnya jangan dibaca, Pak. Nggak ada di Arabnya. Nah, itu dia. Ankabut. Bagiannya sih. Ditranslate aja, translate. Jurusnya kain nama. Ankabut itu surah. Jurusnya si bangke. Iya. Ankabut itu surah berapa ya? Sebentar saya lihat coba di sini. At-Taubah. An-Najm, Maryam, Baina, teman-teman. Nah ini 29 ya. Nomor 27. 27. Tuh. Ini nih, 27 ya. Ya. Wahabna lahu Ishaq wa Yakub wa ja'alna fi zuriyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang-orang yang saleh kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, ya. Kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang saleh. Nah, Dor. Berarti Nabi Arab dari mana, Pak? Nggak ada, nggak masuk. Nggak masuk kan? Nggak masuk. Siapa Nabi, lu? Rasul dan kitab itu dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, orang Arab ini dari mana? Jelas. Salah kali Pak, kitabnya sudah dipalsukan itu Pak. Oh iya. Berarti sudah dipalsukan. Kalau Sudah mau dipalsukan konsisten, itu dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan Adnan. Nah, itu baru konsisten. Ini kan Adnannya nggak ada. Oh, Adnan itu siapa Pak Adnan? Moyangnya Muhammad. Oh, bukan Ali Amin. Bukan. Oh, begitu. Ya, lanjut. Ya, jadi itu jelas ya bahwa tadi kita sudah buktikan di At-Takwir 19 nomor 19 ya, Al-Haqqah nomor 40 bahwa itu adalah perkataan Muhammad semua. Ya, betul. Ya, bukan dari Tuhan. Setuju Ya. saya. Kemudian dari kita lihat tadi dari situsnya sendiri Bincang Syariah itu adalah yang penulisnya saja murtad. Waduh, Karena dia sudah tahu bahwa ini bukan firman Tuhan. karangan. Ini karangannya Muhammad.
Saya tambah-tambahin dia juga nggak tahu katanya. Iya, ditambahin, ditukar-tukar malah disetujui. Iya, malah disetujui. Dibilang iya, Ya, seperti orang buta itu. huruf bagaimana, Pak? Bukan Pak, belum lagi yang Bukan di dalam buta tanda huruf. kurung Pak. Yang Nggak ada. dalam tanda kurung itu. Tanda kurung Kan- itu nggak ada. Iya, kan di dalam Al-Qur'annya sendiri mengatakan jangan menambah-nambah firman Allah. Nah, sekarang tanda kurung itu kan nambah-nambah. Iya, Lalu Iya kan? betul. Dalam Itu kurung itu dipalsukan kali Pak. kan tidak boleh. Ditambah-tambah apa dipalsukan? Iya, katanya jangan menambah-nambahi dengan tulisan manusia. Lah sekarang itu tanda kurung tulisan siapa? Iya, Itu kan tulisan manusia. betul. Iya, sudah dibilang jangan ditambah-tambahkan firman Tuhan itu. tapi Allahnya nggak bakal tahu Pak. Nggak bakal Ya. tahu. Masa Allahnya nggak Nah, tahu? terus Hanya dipelihara firmannya, dipelihara Terus- di zaman Adam Arab, firmannya. Bang. Hanya bahasa Enggak. Arab. Terus? Mahanya tambah-tambahin nggak dia Allahnya nggak bakal tahu. iya, terus olehnya buta huruf kan? Iya. Padahal enggak. Nipu lagi. Padahal enggak ada. Kita lihat, kita buktikan. Benar Al-Quranul Makirin. Muhammad itu buta huruf atau tidak? Kita buktikan. Allah membaca Enggak, suhuk-suhuk. Nah, makanya kita lihat dia bisa baca atau tidak. Kita lihat ya, kita buktikan. Jangan hanya modal congor. Coba baca. Baca tuh Al-Bayyinah. Ini surah Al-Bayyinah nomor 2. Baca coba. Yaitu, saya baca kurungnya. Seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Muhammadnya ditambah dalam kurung kan? Ini serba salah. Kalau memang mereka nggak mau pakai tanda kurungnya Muhammad, berarti rasulnya siapa? Rasulnya yang mana? Padahal di bahasa aslinya tidak tertulis Muhammad. Coba Google kosong. Rasul Google kosong. Google kosong. Kita buktikan ya, kita blok, kita ke Google Translate, ke Google Translate. Ya, kita bawa ke Google Translate. Apa bunyinya? Tuh, baca tuh. Coba. Orang utusan dari Tuhan membacakan kitab suci yang dimurnikan. Yang dimurnikan. Membaca itu tulisannya. Iya, membacakan. Kalau iya di sini nggak disebutkan Muhammad, dan juga ini Rasul yang bisa membaca, bukan yang buta huruf. Betul apa betul? Maka dia Ya, betul apa betul? Ini seorang Rasul yang bisa membaca. Muhammad kan buta huruf. Jadi siapa dia? Hei, siapa dia? Permisi, mau tanya. Ya, aduh. Nah, dia lagi muncul nih. Itu dimurnikan maksudnya apa? Apa sebelumnya belum murni atau udah kena solar sedikit ya? dicuci pakai rinso dikasih molto. Hello Kitty nih, baru muncul Hello Kitty. Itu pemutihan Pak, pemutihan dikasih putih-putih gitu Pak. Oh, backlin dikasih backlin. Ini Hello Kitty yang dari neraka ya. Jadi sebelumnya kotor atau gimana? Siapa lagi? Kayaknya dia nih. Orang nanya serius, gua. Itu daripada lu mikirin gitu, lu mikirin jembatan tuh, jembatan udah kelar belum jembatan? Ya kelar tuh jembatan. gue sengaja lambat-lambatin supaya lu jangan masuk ke sono. Nggak tahu diri lu ya. Itu kok jadi masuk langsung lu. Udah jangan berantem. Jadi Allah sakit, kitabnya juga berantakan. Bukan dari Tuhan, karangan Muhammad. Ya, betul apa betul? Ya, Betul jadi, sekali. Ya. Oke, ya. Silakan Kadrun Tobat tanggapannya. Kalau sudah kita ke supaya jelas ini. Mau nanggapin apa ya? Ya, Apa? Ayo, mau paling nanggapin apa? saya sebutin Al-Quranul Makirin. Nah, iya.
Ya, gitu ya. Itu. Allahnya sakit juga kita nggak tahu sakit apa. Nah, sekarang dia dirawat di mana? Jam besuknya berapa? Kapan? Nah, loh. Nah, Yang kemudian- pasti satu bang, kasihan bang, dia pakai BPJS apa enggak? Kasihan nah, banyak itu uang. kita harus tahu bang, jangan-jangan belum dibayar. Sama para Enggak, prajurit. walaupun dia dapat seperlima jajan seperlima harta rampasan itu buat bayar ini kali, buat bayar rumah sakit. Iya, bantuan negara yang gratisan itu. Iya kan? Yang 250.000 tapi ditanggung negara, yang kelas 3 gitu loh. Oh, bukan dari itu bang, bukan dari hasil seperlima harta rampasan. Enggak. Itu kan buat nabinya. Ini kan Allahnya. Iya kan? Ini kan Allahnya yang sakit. Ada bawa teman lagi si Fulan itu. Iya kan? Nah, mungkin apa perlu bawa jambu, apa jeruk, atau apel gitu. Biskuit atau gimana. Atau mungkin apa ya? Pork belly kali. Tahu gelap nih kitabnya aneh. Samcan Pak, Samcan. Bawa santan sama Baikut deh. Baikut obat. Kayaknya perlu nih Baikut obat nih. Tadi saya bilang itu nggak tahu diri, bukan artinya sebenarnya. Jangan ada yang marah-marah jadinya. Iya, nanti kita bawain Baikut obat aja deh. Waduh, mantap itu. Iya. Biar sehat, biar tambah kuat gitu loh. Jadi, kapan kita pesta ini? Waduh, ini penting ini. Penting ini. Penting Oke. ini. Babi crispy. Iya, Apalagi gitu. kalau itu pakai pork belly. pisau tuh Pork belly. bunyinya kayak bunyi kerupuk. Kecek. Pork belly ya. Oke, Pak Bang Lurus Waras, apa tanggapannya? Silakan. Iya, sebenarnya mengejutkan sih, karena kan saudara-saudara Muslim kita tuh harus maksum, harus istighfar, jadi harus jujur, tidak boleh berhidup yang maksud hidup dalam itu dosa. nabinya, Bang, bukan umatnya. Wajib lah katanya ini mencontoh. Terus menjauhkan larangannya gitu kan. Katanya manusia adalah tempatnya dosa. Gimana sih? Itu salah kitab kali, itu kitab yang dipalsukan, Pak. Kitab kami itu kitab yang dipalsukan, itu dicampur ya sama kitab maksum ya. Jadi kitab orang Kristen dipalsukan, kemudian kitab orang Kristen yang telah dipalsukan lagi. Kristen lagi yang salah. Kelihatannya saya bingung tuh Pak. Bingung saya. Kristen yang salah. Aduh. Gitu. Paulus yang salah Paulus yang salah. Oh, Paulus yang salah lagi. Aduh, kasihan. Aduh, kesian Paulus Paulus ini. nggak pernah kawin anak kecil, nggak pernah kawin mantu, disalah-salahin. Bukan Pak, Paulus nggak pernah ke Saudi Arabia Pak, nggak pernah ke Yaman. Tahu-tahu muncul nama Paulus, bingung gitu. Aduh. Gitu loh. Aduh, kesian deh. Jadi itu kitab benar-benar dipalsukan ya. Belum lagi dalam kurung dipalsukan 2 kali itu. Jadi itu penambahan itu kan seharusnya istighfar gitu ya. Taunya ditambah-tambah, itu dasar manusia dajjal itu, manusia atau dajjal itu. Kenapa ditambah-tambahin? Kan dilarang sama Allah gitu loh. Makanya. Kitab Allah itu kitab yang maksum. Jangan main-main. Kenapa harus ada yang yang begitu-begituan? Masuk esek-esek ada di situ. Kan nggak cocok dengan kemaksumannya gitu loh. Aduh, jujur dong, jujur. Gimana sih, jauhi larangannya. Mosok main ini sih. Iya, mosok Tetap main yang salah comberan Paulus, Bang. terus. Tetap yang Paulus yang salah. Oh, gara-gara Paulus yang salah lagi ya. Tapi Paulus nggak pernah ke Yaman, Pak. Nggak pernah ke Saudi, Pak, gitu loh. Ya, Paulus kan pokoknya orang Yahudi. Kristen lagi yang salah. Kristen mereka terus. kan yang penting asal maaf. Pak Paulus orang Yahudi loh. Gimana bisa ke Yaman, ke Saudi? Saya juga Tapi bingung tuh Paulus naik itu apa? ke Borak. Arab tuh, Pak. Paulus itu sempat ke Arab. Arabnya Damaskus, Pak. Arab Utara, Pak. Bukan Arab Iya. Selatan, Pak. Jadi Kan kita tempat yang ganteng gitu ya. Arab-Arab yang yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, cantik-cantik di situ. yang hitam Yang buangan di bawah semua, Pak. di bawah semua. Sorry ya. Aduh. Betul-betul celaka itu. Saya jadi ingat sama yang ahli bahasa itu, yang dia ke padang gurun isinya batu semua. Aduh. Bener-bener batu itu dijadiin ini yang disembah-sembah ya. Celaka. Ini, Bang Jangan-jangan Bidara, itu Bang kitab Bidara. palsu, Pak. Bukan Ini kan kitab kita kami itu, ngomong- Pak. Kenapa? Kitab kami bahasanya asli loh. Bahasa dari surga, bahasa surga aja pakai kitab kami loh, Pak. Bener kan ya? Gitu. Iya. Iya, bahasa surga Tadi pakai bahasa saya bilang- bahasa kitab kami. Apa bahasa kitab kami dipakai di surga kan gitu. Makanya tadi Bingung saya kan bilang, kamu? Bang, kalau terjemahannya dirubah-rubah, Allahnya nggak bakal tahu. Ngertinya cuma bahasa Arab. Oh, begitu kasus. Waduh.
Gitu, Ya, yang bikin bahasa bingung juga Inggris sih. kek, bahasa Indonesia kek, bahasa Jawa kek, bahasa Prancis kek. Oh, kalau dirubah-rubah, Itu Allah nih nggak bakal ngerti. Memang dia nggak ngerti iya bahasanya. repotnya sih Pak, itu kitab yang dipalsukan itu nabinya mati, wahyunya hilang juga Pak. Kayak Hmm. omongan seseorang tuh. Itu kan wahyunya ngikutin nabinya. Nabinya mati, wahyunya kemana? Ya ikut mati. Selesai. Makanya Gimana begitu sih? mati, Kan waktu kita udah banget pakai pada bahasa sorga loh itu Pak. Iya, makanya begitu Ya. nabinya mati, berbondong-bondong orang murtad. Iya. Gitu. Itu dia. Bang Abung, itu pasti pada muter gara-gara crash tank tuh. Crash tank Bang lagi yang salah. Kadrun tobat. Bang Kadrun ya, pasti crash tank lagi yang salah tuh Bang Kadrun. Crash tank Kristen lagi yang aja. salah, Paulus Crash tank. yang salah. Yang salah Paulus. Paulus nggak pernah ke Yaman loh. Bukan main difitnah bener tuh, kesian tuh orang Yahudi itu. Tega bener itu dia. Bang Laras tetap crash tank yang salah. Crash tank salah terus woy crash tank. Crash tank lagi Crash tank aja. Crash tank itu pemakan babi loh. Kita kan nanti pemusnah babi, ikut-ikut sama Isa ya, turun ke dunia untuk memusnahkan babi. Kita jadiin babi kecap aja itu semua babi itu. Itu dibawa Lumayan ke itu. Sulawesi Utara, dibawa ke Timur, bawa ke Toba, itu nggak Ke perlu Toba, ke Batak. bantuan, itu langsung NTT. hilang tuh. Tapi pakai apa, Pak? Cuma ya kesian aja lah ya, itu babi itu cuma diketahui sebagai bahan makanan haram aja. Padahal babi itu di atas 90% genetiknya itu mirip manusia. Dipakai Bang untuk Lars. obat-obatan manusia, menyelamatkan nyawa jutaan orang. Babi Ya, itu dasar Bang. babi lu. Bang Lars, Tapi babi itu Dia sama berkah dengan itu. manusia. Orang dia itu kan dari buntut gajah. Gimana sih? Oh iya betul. Babi dari buntut Maaf, gajah, Laras. benar. Iya, maaf, Pak. Iya. Ya kita udah dapat solusi sih dari si Hello Kitty dulu dikasih tahu. Jadi kita mulai sekarang bikin salib dari baja biar nggak bisa dipatahin, biar nggak jadi kiamat. Bikin salibnya dari baja. Setengah mampu Lagi. mau masang ini. Dikasih setrum lagi ya. Iya, nggak jadi kiamat nggak jadi mau patahin susah banget. Satu aja susah udah patahin. Iya. Suruh itu Aduh. Nuha Lestari yang patahin salibnya itu Nuha lagi di LC itu suruh naik dia tuh. Iya, Naik, kacau Nuha. bener itu. Hidup. Nuha Nuha masih itu hidup. masih hidupnya. Becaknya masih Bang. ada. Masih dikit Becaknya lagi. udah dicat ulang belum? Ya. Becaknya. Ntar lagi Becak. almarhum dia. Innalillahi sebentar lagi. Kasihan Nuha, loh, naik, becak- Nuha. becak dah. Iya, Udah. lanjut. ngos-ngosan. Lemerian, lanjut Lemerian. Lemerian, Kas. Iya. Salam malam semua. Ya, saya pertama mengatakan gini sih, ya begitulah kalau ajaran membuat ajaran dari rekaan diri sendiri ya begitu. Itu kan sebenarnya kan tuh dia kan cerita itu kan sebenarnya menyontek dari cerita perkataan Yesus tentang orang-orang yang diselamatkan dengan melakukan keselamatan gitu kan. Yang Iya. dia bilang Iya, bahwa aku tidak Matius. mengenal engkau karena saat aku kelaparan kau tidak memberikan aku makan. Ya tapi karena salah mengerti akhirnya maknanya jadi malah diceritakan bahwa Allah SWT yang lagi sakit gitu kan dan secara benar gitu bahwa Yang Lemerian. Kita diajarin sodakoh loh, Lemerian. Kita diajarin sodakoh, Lemerian. jangan salah loh. Kalau Itu anak yatim Allahnya bukan tuh. dirawat, kalau Kalau Allahnya anak yatim kita mesti sodakohin tuh. anak yatim ada lagi. Iya. Kalau Allahnya sakit dirawat, itu nginfusnya gimana ya? Itu dia tuh bingung tembus Darahnya terus. golongan apa Pak? Darahnya golongan apa? Sembarangan main infus. Makanya bingung kan, salibnya gimana? Aduh, Selangnya pakai selang apa tuh? Selang taman yang gede apa selang kecil? Kita nggak tahu ukuran dia, Adam aja 7 meter. Yang gua heran, katanya maha kuasa kok bisa sakit ya? Nah itu dia. Itu Oh, pertanyaan. itu ilmu kebalnya kalah itu Pak. Berarti Pasti ilmu kebalnya kalah katanya itu. maha sempurna kok masih bisa sakit? Bagaimana Iya itu ya? kan? Coba. Iya, itu pasti ada bagian dari kitab suci kami yang dipalsukan itu Pak. Iya, Kristen yang salah Paulus. Oh, Paulus. Kresteng salah terus. Kresteng lagi. Aduh. Itu karangan Oten yang Oten bikin. lagi. Iya, Oten. Aduh, dah. Jadi mereka memang bisanya hanya begitu. Ya. Oke. Saya lanjutin dikit. Ya, Silakan, ilmunya cetek sih Lemerian ya, pote. Ya itu dia tadi bang saya bilang makanya kan Terekspresi di bukunya gitu loh. itu karena mereka nggak ngerti maknanya bang, malah ceritain seolah-olah SWT itu sakit beneran bang. Jadi SWT-nya akid. Oh sakitnya pura-pura. Kita Beneran, kasih beneran jadinya. Oh Karena itu itu jumlah utama. akhirnya Dia dapat donasi kali. Ya kalau saya sih gini mau minta bang. izin Alpa. Minta izin Alpa sama bos. Minta surat sakit. Oh iya bisa.
Ya sih sarannya sih untuk meninggalkan lah ajaran-ajaran yang berasal dari comot sana comot sini gitu. Soalnya nanti jadi bingung kalau sesembahannya tuh hasil dari koalisi gitu kan. Dari koalisi beberapa kepercayaan. Apa emang sesembahannya mau bikin pemerintahan dia, membentuk pemerintahan dia harus koalisi dulu kayak pemerintahan. Ya jadi menurut saya ya kalau misalkan ada cerita seperti itu ya saya hanya bisa mengatakan ya Allahu alam lah, disowap gitu aja, Pak. lanjut. Lanjut, Palidara. Oke, Lemerian Dokter udah. PB, silakan PB. Apa pendapatnya? Silakan. Ayo PB. Open mic PB. PB. Jangan-jangan tidur ya Pak, tiduran ya Pak. PB. Wah, ketiduran. Hello Kitty juga pasti lagi kerja. Kayaknya lagi ikut koalisi Pak PB, Pak. PB lagi ikut koalisi kayaknya. Kenapa bro? Manggil gua. Itu gimana? Bangun jembatan. Wowo sakit. Gimana? Sakit gimana itu? Itu lagi kan dapat tender bangun jembatan di neraka. Iya. Terus nanti kalau sakit gitu nggak dibayar gimana? Lu biji mana tuh? Lu menghina, masa Allah sakit? Nah itu udah ditunjukin, dia bilang nah, nih, waduh, dia mesti Dia telat masuk kelas, Pak. Telat masuk kelas Palidara. Hashtag iya. aja nih. Ini pikiran hashtag ya ini. Dalilnya ada. Coba dalil, tunjukkan dalil. Dalil mana Tuh, dalil? tuh, Kitabku. tuh baca tuh, Nah, tuh baca tuh, baca tuh. sendiri tuh, baca sendiri. Tuh baca sendiri tuh. Tuh, baca tuh sendiri tuh, baca tuh. Makanya, kalau yang bacanya hatinya bengkok begitu, ini kan apa namanya perumpamaan ini kan, bukannya dia benar sakit. Perumpamaan gimana? Orang dia bilang dia sama-sama si Fulan, ada dia. Ini beneran sakit ini. Berarti kembar dia sakit, dia minta minum, minta makan, gimana sih? Minta yayang. Mana ceritanya ini? Enggak. Nih, gua bacain nih ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku. Jadi si Fulan ada di sisi Allah. Nah, lo. Nah itu katanya, hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku minum? Nah, Jawab anak Adam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam. waduh. Ayo lo. Cilaka dah. Ayo, biji mana? Biji mana itu? Ini kan dia apa? Ayo. Ngambil cerita yang dari Alkitab juga. Iya, makanya. Kalau kita kristeng nggak ada yang begitu, Bang. Mentang-mentang dapat proyek ngebelain terus lu. Gitu. Mentang-mentang dikasih proyek lo. Berarti ada orang dalam itu Kalian kalian. kenapa nggak berterima kasih sama gua? Gua sengaja gua Ada orang pelan-pelan dalam dia tuh. aman, kan? Coba kalau jadi, lu masuk ke dalam lu semua lo. Ogah lah ya. Emangnya ada istilah ogah, kalau suruh masuk, nggak ada istilah. Sorry ya. Kita Itu ada kan Iron Man, kita ada Iron Man, ada itu Batman. kalau tempat kita di surga ya. Sorry ya. Ya, tapi ini Sorry ye. mereka mengambil dari Alkitab aja nih. Najis muka Tapi lado. namanya juga orang nyontek kan, dia nggak bisa mengambil. Tapi Kagak ada di Alkitab kristeng, Bang. Lu periksa deh. Gua kasih lu 1 miliar. cerita-ceritanya seperti ada yang hampir sama seperti ini ada. Ada. Justru dia ngambil kata-katanya terus dipelintir sendiri. Karena akhirnya jadinya beneran Allah sakit. jadi akhirnya itu di Matius 25 ayat 35 kita baca ya. Itu diambil dari situ. Ya. Nah, coba tuh. Kita baca ya. Jadi akhirnya jadi sakit, padahal Matius ini bukan berbicara sakit. Nah, Ya, namanya kita orang baca. nyontek. Ya, Namanya orang ayo. nyontek. Kalau nyontek kudu yang benar dong, jangan salah. Kita baca. Ya, sebab ketika aku lapar, Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, nah ini nggak dicontek nih.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tuh, Yesus mengatakan di sini bahwa penghakiman terakhir anak manusia. Ya, gitu ya. Ya ini kan sebagai manusia. Jadi Yesus Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Gitu loh, ya. Ini kan Yesus mengatakan di sini cerita tentang penghakiman terakhir. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambingnya. Dan ia akan menempatkan domba-domba sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya, gitu loh. Itu. Ya, ini kan diambil dari sini. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, ini Yesus membicarakan seorang raja. Betul apa betul? Akhirnya akhirnya diambil jadi di sini raja ini kan sebagai Yesus sebagai raja itu kan, gitu ya. Jadi ini tentang menceritakan penghakiman terakhir. Di sini kan Yesus berkata kan bagaimana ya? Nah ini yang diambil sama dia. Akhirnya jadinya Allahnya sakit. Karena di sini itu kan melakukan kasih. Iya, mengasihi kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit. Ini kan perikopnya juga di atas kan ini. Perumpamaan tentang talenta. Iya kan? Betul apa betul? Iya kan? Ini. Iya, betul. Iya. Betul. Tentang sakit gigi palidara, jadi dia asal comot aja. Iya, perumpamaan tentang talenta, ya, kemudian tentang penghakiman. Iya, udah nyontek Gitu. salah lagi Pak. Iya, enggak dia dia nyontek, nggak ngerti apa tujuannya, akhirnya jadinya Allahnya sakit. Nah itu Ya, karena ada kalimat Allah sakit. Iya, karena di sini ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum. Kan di dalam hadisnya ini kan ditulis. Ya, apakah kamu tidak tahu hai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberi makan? Berarti plagiat ini. Iya, jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Iya, salahnya di situ. Salah besar. Iya, dia Allah yang dicontek sama Paulus ini. Iya, padahal ayat ini sedang berbicara tentang talenta dan penghakiman terakhir. Dicontek salah, karena di sini berbicara aku sakit, akhirnya dia contek aku sakit, Allahnya jadi sakit. Palidara. Ya. Ini masalahnya si Paulus Kristen itu yang nyalinnya. Oh gitu. Terjadilah kitab suci dipalsukan, Pak. Nah, inilah kalau tukang nyontek nggak ngerti. Contoh gini, saya di sekolah, ya, saya pinter semua pelajaran, terutama matematika. Terus Pak King David nyontek saya waktu ujian. Jawabannya sama dengan saya. Tapi ketika ditanya, bagaimana Pak King jelaskan ini? Salah semua dijelasinnya sama dia. Karena dia nyontek. Makanya ini dia ngambil comot Alkitab tentang perumpamaan ini, akhirnya masuk di tempatnya dia, jadi Allahnya yang sakit keras. Kebalik Pak, itu Paulus yang nyontek. Oh, Paulus yang nyontek, gitu ya. Paulus lagi. Paulus nggak pernah ke Yaman. Orang Kristen yang nyontek. Makanya nyonteknya salah. Tapi ngomong-ngomong, saya mau tanya nih sama Bang Leres. Dia udah nyontek, salah kagak ngerti lagi. Aduh, gue bilangin apa lu kagak ngerti. Sama semua nih di room, aku mau nanya. Kalau yang nyontek dengan yang dicontek, pinteran mana?
Pinteran yang nyontek Ya. atau pinteran yang dicontek? Musiknya yang Bang nyontek. Kadrun, kalau yang nyontek pinter, mendingan bisa jelasin. Ini yang nyontek juga goblok gitu loh. Salah semua, jadinya Bukan. Allah yang sakit. Nggak ada Bukan. cerita kalau sakit di Iya, dalam bukan Alkitab. gini, nggak ke situ. Jadi misalnya ada si Badu ini anak pinter. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan. Itulah tadi perdebatan yang sangat luar biasa. Di sini bukan mengadu domba ya, tapi lebih ke belajar berdiskusi dan memahami iman masing-masing supaya kita semakin kenal kepada Tuhan yang benar dan supaya kita semakin taat kepada Tuhan dan kokoh imannya tidak goyah. Sungguh luar biasa ya tadi Kalidara dan teman-teman membukakan hadis-hadis dan ayat-ayat. Itu bukan hoax ataupun facts ya. Itu yang tadi telah sampaikan itu adalah fakta-fakta sejarah di kitab suci mereka yang telah ditampilkan, dan mungkin sebagian muslim yang hanya bisa membaca bahasa Arabnya saja tapi mungkin tidak paham apa arti dan maksudnya ketika ditampilkan secara fakta-fakta, dan mungkin mereka malah kepanasan dan kejang-kejang dan semalu-malunya dengan sejarah dan agamanya ataupun dengan kelakuan nabinya. Teman-teman jangan lupa ya, share video ini agar di video-video di channel ini membuat orang semakin sadar dan membuat orang semakin terberkati, dan yang mungkin tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga semua orang yang tadinya hatinya terkunci dan tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semoga dari lewat kesaksian atau diskusi ini yang tadinya mungkin ayat-ayat yang disembunyikan oleh ustadz-ustadz yang diceramah, mereka hanya membicarakan yang baik-baiknya saja, padahal itu memang jelas akhlak dan moralnya si Momo itu seperti itu ya teman-teman. Semoga dari video-video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mungkin itu yang telah saya sampaikan ya. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati selalu. Dukung terus channel ini ya. Terima kasih. Shalom, salam kebenaran untuk kita semua. Amin.